Baiklah, untuk acara bentar lagi akan kita mulai. Ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang belum mengisi link absensi untuk segera mengisi link absensi terlebih dahulu di room chat room dan juga grup WhatsApp peserta. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, acara akan segera kita mulai. Diingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi link absensi, harap segera mengisi link absensi yang telah disediakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Andes, Ibu Dr. Apoteker Diana Ramatila, MPharm PhD Clinical Pharmacy, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor UTA 45 Jakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati, segenap pengajar guru-guru SMK Negeri 9 Banten Tangerang. Yang saya hormati, teman-teman profesi apoteker dan teman-teman farmasi UTA 45 Jakarta yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada hari ini. Serta semua peserta webinar kita pada pagi hari ini, terima kasih untuk dapat hadir pada acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama menambah ilmu dari pemateri kita hari ini dalam acara webinar kefarmasian stroke hemoragik yang diadakan oleh mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, video pengenalan kampus UTA 45 Jakarta, yang keempat, Mars UTA 45 Jakarta, yang kelima, kata sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik sekaligus dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi Terapan, yang keenam, kata sambutan dari Ketua Panitia, yang ketujuh, pemaparan materi oleh narasumber, yang kedelapan, diskusi dan tanya jawab, dan yang kesembilan, penutup. Baiklah teman-teman semua, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk bisa on cam sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
untuk selanjutnya, kita akan melihat video pengenalan kampus Huta 45 Jakarta. Biar lebih mengenal lagi. Karena tak kenal maka tak sayang. Baiklah, ini video dari pengenalan kampus 45 Jakarta. Halo semua, selamat datang di UTA 45 Jakarta. Aku mau kenalin nih salah satu program studi yang menjadi favorit di UTA 45 Jakarta ini, yaitu program studi formasi. Apa aja sih fasilitas yang dimiliki program studi ini? Yuk kita lihat. Nah, kita ada di depan lab formulasi tablet nih. Yuk kita lihat ke dalam. Di sini, kita dapat melakukan pembuatan tablet yang dimulai dari proses pembuatan granul hingga pembuatan tablet, serta evaluasi dari granul dan evaluasi dari tablet. Yuk, cek laboratorium selanjutnya. Di laboratorium ini, kita bisa mempelajari berbagai macam bagian tanaman obat loh. Dan di sini, kita juga bisa melihat gambaran struktur dari tanaman obat-obat tersebut. Lanjut yuk ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium steril. Nah, laboratorium steril terdiri dari 3 area, yaitu black area, gray area, and white area. Ini adalah black area, tempat sterilisasi alat dan bahan. Yang ini adalah gray area, tempat sterilisasi diri. Yang ini adalah white area, tempat kita melakukan pencampuran bahan dengan menggunakan alat laminar airflow. Selamat datang di Apotek Pendidikan. Di sini kita dapat melakukan simulasi konseling mengenai informasi pengobatan dan penggunaan obat-obatan. Mohon ditunggu, saya siapkan dulu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Oke, itu beberapa fasilitas yang ada di program studi Farmasi UTA 45 Jakarta.
Untuk info lebih lanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan dari Kak Prodi Farmasi UTA 45 Jakarta. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Apoteker Rabima Master Farmasi sebagai Ketua Program Studi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta. Seperti kita ketahui, program studi Sarjana Farmasi merupakan program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini kita akan belajar mengenal senyawa obat dan sintesisnya. Belajar meracik, memformulasi, dan membuat obat yang sesuai dengan standar pemerintah. Tidak hanya meracik dan memformulasi, di Prodi Farmasi kita juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman dan legal. Mahasiswa kami diajar oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Pembelajaran di Prodi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta dilaksanakan secara daring, online, dan tatap muka atau offline. UTA 45 Jakarta mempunyai program beasiswa untuk mahasiswa kami yang berprestasi. Untuk wadah kreativitas mahasiswa, kita mempunyai HMPS dan program KKN. Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta telah bekerja sama dengan universitas-universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Secara rutin, program studi Sarjana Farmasi mengadakan event-event tingkat nasional dan internasional seperti Lomba Pasien Konseling Event atau PCE dan seminar-seminar farmasi internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kalian di UTA 45 Jakarta. Ready tomorrow, future today. Baiklah teman-teman, itulah video singkat video pengenalan kampus UTA 45 Jakarta. Untuk selanjutnya, ini adalah menyanyikan lagu Mars UTA 45 Jakarta. Baiklah teman-teman semua, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik sekaligus dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi terapan, Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, MPharm, PhD Clinical Pharmacy. Pada Ibu kami persilakan.
Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk dapat melakukan aktivitas dalam rangka peningkatan ilmu yang ada. Jadi biasanya pada waktu sebelum pandemi COVID-19, aktivitas seperti webinar ini akan dilaksanakan langsung, baik itu ke puskesmas maupun ke daerah-daerah sekitar UT 45 Jakarta. Webinar ini karena selain meningkatkan ilmu dari mahasiswa apoteker, meningkatkan ilmu soft skill terutama, mengaplikasikan ilmu teori yang didapatkan di dalam kelas, juga berguna untuk memberitahukan kepada masyarakat peran dari para calon apoteker ini sendiri, sehingga masyarakat bisa lebih tahu, lebih mengenal tentang penyakit dan pengobatannya, dan ini pastinya akan berguna di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karena banyak kasus di antara masyarakat ketika mahasiswa apoteker atau kita mengunjungi rumah sakit, kita wawancara masyarakat itu sendiri, banyak yang datang setelah perburukan itu terjadi. Artinya apa? Informasi-informasi seperti ini banyak tidak diketahui. Dan hal inilah yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa apoteker ataupun apoteker untuk memberikan edukasi konseling kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan setelah webinar ini, informasi-informasi ilmu-ilmu tersebut dapat diterapkan dan kita semua dapat mencegah perburukan penyakit yang pastinya banyak di antara penyakit-penyakit degeneratif yang pasti akan selalu ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan ilmu yang didapatkan pastinya bisa sangat berguna bagi kita semua. Mungkin itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Sukses. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Ramadila FM PhD Clinical Pharmacy atas kata sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Muhammad Gali Prihantoro SPAM, kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di situasi pandemi sekarang ini kita masih bisa berkumpul di acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat pada Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, MFAM dari Clinical Pharmacy, dan yang terhormat kepada rekan-rekan panitia, yang terhormat kepada teman-teman yang telah hadir di acara ini, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku ketua panitia di acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemateri yang telah kami sajikan. Semoga apa yang diharapkan teman-teman dalam acara ini dapat menjadi kenyataan, dan semoga setelah acara webinar ini kita semua bisa minimal satu langkah lebih produktif dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, apabila ada kurang dan salah dalam berjalannya webinar ini, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Panitia. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini. Sebelum pemateri kita memberikan materinya, diharapkan kepada semua peserta untuk mengisi link pretest yang akan diberikan oleh panitia melalui link chat Zoom dan juga grup WA peserta yang akan dikirimkan oleh panitia. Pada teman-teman untuk bisa mengisi link pretestnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini.
Nama lengkap Mary Sarjana Farmasi. Kelahiran Sumatera Utara 15 Desember 1975. Lulusan dari SMP Metodis Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 19 Jakarta. Kemudian melanjutkan jenjang sarjananya di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan sekarang melanjutkan jenjang profesi apoteker di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Baiklah, kepada teman-teman semua, diharapkan untuk bisa mengisi link pretest yang telah diberikan oleh panitia melalui grup WA peserta dan juga kolom chat Zoom. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Mary Sarjana Farmasi. Kepada pemateri kita, Kak Mary Sarjana Farmasi, kami persilakan. Baik, selamat pagi, sahabat dosen-dosen yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan izin share ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak? Sudah ya, baik. Ya. Oke, ya. Salam sehat buat kita semua ya. Boleh saya dengar suara partisipannya? Salam sehat semua. Salam sehat, ya luar biasa. Sehat. Kalau pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kita mau sama-sama berbagi ilmu ya. Baik, kalau kita perhatikan sudah 2 tahun kita bangsa Indonesia memasuki pandemi dan kita masih dianugerahkan hari ini bisa berkumpul, itu sungguh adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama siapkan hati. Tema yang akan Mary angkat adalah stroke hemoragik. Kita tentunya tidak asing dengan kata-kata stroke, bukan? Nah, sahabat-sahabatku, kalau kita mendengar seseorang atau teman kita atau saudara kita atau orang tua kita mungkin, aduh, dia kena stroke, pasti pikiran kita akan didorong, diarahkan ke satu kotak yang namanya, ini makanannya nggak benar ini. Ini pasti sop kambing seminggu 2 atau 3 kali. Seperti itu ya, teman-teman. Apakah benar seperti itu? Ya atau tidak? Kita akan menyimpulkannya setelah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini. Nah, American Heart Association mengatakan bahwa penyebab kematian ketiga di dunia terbesar bukan karena kelaparan, tapi karena penyakit jantung koroner. Tingkat kedua, kanker. Dan yang ketiga besar di dunia adalah stroke. Stroke yang akan kita angkat hari ini ya. Jadi nggak main-main, stroke itu masuk dalam 3 besar penyebab kematian di dunia. Secara global 15 juta orang terserang stroke setiap tahunnya dan 1 dari 3 meninggal dunia. Sisanya mengalami cacat permanen. Walaupun memang kedengarannya menakutkan ya teman-teman, sahabatku, dosen-dosen, guru-guru, stroke itu bukan the end of the world, bukan akhir dari segalanya, bukan selesai dan sudah. Serangan ini masih bisa diatasi, bisa dicegah, bisa dikendalikan, tentu dengan strategi yang tepat. Nah, kita akan mengenal lebih jauh apa sih stroke itu. Nih, stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika asupan darah ke otak kita terganggu. Nah, terganggunya itu karena apa? Bisa karena 2 hal, karena sumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah otak. Sehingga apabila kejadian ini terjadi, sel-sel di otak akan mengalami kematian, akan mengalami kekurangan asupan darah dan oksigen. Nah, ini adalah gambarannya ya. Kalau kita bisa membelah tengkorak otak kita akan melihat ada saudara kembar, yaitu ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Mereka mempunyai persamaan, keduanya itu berada di dalam daerah otak. Mari kita mengenal lebih lanjut lagi. Apa itu stroke ischemic? Apa itu stroke pendarahan atau hemorragik yang kita kenal ya? Pertama, stroke ischemic itu adalah akibat sumbatan pembuluh darah. Jadi tersumbat. Nah, 80% stroke yang kita kenal hari ini itu penyebabnya adalah ini dia nih. Si kambing hitamnya ini stroke ischemic, sumbatan yang ada di otak. Yang kedua adalah stroke pendarahan. Stroke pendarahan nama aja sudah pendarahan ya, berarti terjadinya karena pecahnya pembuluh darah di otak. Kita kenal dengan nama kerennya hemorragik.
Ya, nah kita kenali dulu nih. Kalau kita mau keluarga kita, sahabat yang kita kasihi itu jauh dari faktor resiko stroke, mari kita lihat resikonya apa aja. Pertama, kita tidak dapat memungkiri takdir dan jalannya alam, yakni bertambahnya usia. Setiap kita akan selalu bertambah usianya. Ini merupakan salah satu resiko. Yang kedua, ketika kita mempunyai memang ada penyakit jantung, ini juga merupakan resiko, apalagi hipertensi. Kebiasaan merokok, diabetes, kelebihan overweight berat badan. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat depan belakang, lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah proporsional? Apakah berat kita sudah cukup atau berlebih atau kurang? Lalu kolesterol tinggi. Kalau kita memang mempunyai habit untuk makan makanan yang berlemak, hati-hati. Karena kolesterol berjaga-jaga di depan pintu akan segera masuk dan itu merupakan salah satu resiko dari stroke. Atau mungkin kita enggak, pola makan kita sehat tapi lihat kakek kita, nenek kita, orang tua kita, apakah mereka punya riwayat keluarga dengan penyakit stroke atau jantung? Itu juga bisa mempengaruhi kita karena secara genetik bisa diturunkan. Pernah mengalami stroke ringan atau kurang aktivitas fisik, ya. Nah, stroke itu tidak berbahaya. Puji Tuhan, syukur nggak berbahaya ya teman-teman sahabatku. Alhamdulillah. Kenapa? Karena stroke dapat dicegah. Namun banyak dari kita yang nggak sadar kalau kita itu sedang mengalami gejala ini. Kita mengabaikan sakit kepala, biasa, mungkin masuk angin, mungkin kurang tidur, mungkin lagi banyak utang, seperti itu ya. Nah, ketika kita meremehkan hingga sampai fatal, peak puncak, tiba-tiba jatuh, kita banyak dengar ya. Kenapa? Tadi pagi jatuh di kamar mandi. Kok bisa? Lalu terlambat sudah. Nah, teman-teman, kita harus waspada. Ketika kita melihat langit mendung, kita waspada, kita sedia payung, betul? Nah, ketika kita melihat gejala-gejala ini, kita harus waspada. Jangan sampai telat, jangan sampai sudah tidak dapat ditolong. Gejala stroke yang dapat kita lihat adalah salah satu sisi wajah turun, terasa kebas tiba-tiba ya. Nah, mati rasa pada salah satu atau kedua lengan juga secara tiba-tiba. Nah, gejala-gejala ini harus kita amati, kita cermati. Jangan anggap remeh. Jangan anggap, enggak lah, tadi kali ke pasar ngangkat barang belanjaan, daging sekilo, ayam 2 ekor keberatan. Mungkin seperti itu. Jangan diabaikan. Kemudian speech, ucapan ketika kita tiba-tiba mengalami kesulitan bicara. Bicara enggak jelas, kacau. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala. Nah, jika menemukan gejala-gejala seperti yang tadi, segeralah konsultasi, bawa, perhatikan ya, jangan sampai diabaikan. Oke? Nah, gejala lainnya mungkin bisa adalah tiba-tiba mengalami penglihatan kabur, penglihatan ganda. Jangan seperti ini. Oh, saya kalau ngelihat mantan itu ya kabur nggak bisa, tapi kalau ngelihat duit masih jelas. Bukan seperti itu. Tiba-tiba mengalami penglihatan kabur ya. Nah, benar-benar penglihatan apapun dilihat ganda, ada 2 gitu. Terus mendadak sukar berjalan, terhuyung-huyung, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Perhatikan juga, itu merupakan salah satu gejala. Kemudian mendadak sakit kepala. Sahabatku, bukan sakit kepala di akhir bulan yang karena diketok-ketok sama ibu kos mau minta bayaran kos. Bukan ya, mendadak sakit kepala hebat. Jadi tidak ada hubungan dengan tagihan akhir bulan ya. Nah, juga dapat disertai mual, muntah, atau hilang kesadaran secara mendadak. Nah, tadi kan kita sudah tahu toh, ada stroke ada 2, ada iskemik, ada hemoragik. Sekarang kita fokuskan kepada yang pendarahan. Kalau kita mengenal kata stroke hemoragik atau nama lainnya pendarahan, ternyata ada 2 anaknya. Dia dikenal dengan intracerebral dan subarachnoid. Nah, kedua ini cara bisa terjadi itu karena ketika kondisi kebutuhan oksigen dalam otak itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi matinya sel di otak. Neuron. Nah, ketika ini dilanjutkan terus-menerus bersekian berulang-ulang, maka lama-lama akan terciptalah satu keadaan presentasi hipertensi. Saudaraku, sahabatku, hipertensi terjadi dalam waktu-waktu kurun lama akan menyebabkan dinding arteri menipis. Rapuh, bertambah usia kita tentu segala pembuluh darah kita juga akan rapuh, ya kan? Mengeras. Nah, ketika pembuluh darah pecah dalam pendarahan otak, itu kita sebut dan itu dia stroke hemoragik. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita akan mendapati pasien lumpuh. Tentu ini kondisi yang sangat tidak kita harapkan. Nah, intracerebral hemoragik itu apa? Stroke hemoragik yang disebut dengan intracerebral itu paling umum terjadi ketika, coba bayangkan pipa air tiba-tiba meledak. Nah, seperti itulah. Ketika pembuluh darah dalam otak meledak, bocor, darah keciprat kemana-mana, ke jaringan otak. Nah, saat itu sel-sel yang di sekitar otak
terendam dengan cairan darah, maka akan mengalami kesulitan berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar. Lambat laun akan mati. Tekanan darah tinggi, penuaan pembuluh darah, ini penyebab yang paling umum dari jenis stroke ini. Demikian pernyataan dari Prof. Dr. Diana. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ya, subarachnoid hemorragik. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi ketika benar ada pendarahan, tetap ada pendarahan, tapi pendarahannya itu terjadi di antara otak dan jaringan yang menutupi otak. Jadi ada di antara, ruang di antara itu. Penyebabnya itu ada 5. Satu, adanya pengenceran darah. Kita sering mendengar banyak pasien ya, makan pengencer darah tanpa terkendali. Nah, itu salah satu penyebab. Cedera kepala, mungkin jatuh terbentur, itu juga salah satu penyebab. Gangguan pendarahan, ada arteriovenous malformasi, juga ada aneurisma pecah. Gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka spesialis ahli penyakit dalam akan melakukan terapi seperti ini. 3 terapi yang dilakukan, pembedahan untuk lokasi pendarahan yang dekat dengan permukaan otak. Dia juga dapat melakukan terapi suportif dengan melakukan infus manitol. Dan dia juga bisa melakukan yang ketiga ini, mengatasi pendarahan dengan memberikan vitamin K dan plasma beku, protamin atau asam nexamat ya. Sahabatku, kunci penanganan stroke hemorragik itu dia akan melalui 3 tahap. Karena dia pendarahan, tentunya kita akan memberikan obat stop pendarahan. Lalu kita akan kontrol tekanan darah kita dari pasien, kita tangani komplikasi yang mungkin terjadi, dan akhirnya kita harus merehabilitasi. Tentunya dengan pola hidup yang benar, seperti itu ya. Nah, farmakoterapi yang akan dilakukan adalah melalui terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Kalau non-farmakologi, pembedahan melalui karotid, endoceratomy, dan karotid stenting. Nah, pembedahan ini hanya bila lokasi ini itu dekat dengan permukaan otak. Nah, kalau terapi yang farmakologi, kita dapat melakukannya dengan terapi sportif seperti yang tadi disebutkan dengan infus manitol. Gunanya ya tentu mengurangi edema, pembengkakan di sekitar pendarahan. Juga memberikan asupan vitamin K dan fresh frozen plasma kalau pendarahannya memang karena komplikasi pemberian warfarin yang sering kita temukan. Pasien membeli warfarin, pengencer darah tanpa pengetahuan, tanpa resep dokter. Nah, tolong rekan-rekan apoteker perhatikan ketika pasien membeli warfarin tanpa resep, perhatikan ya. Kemudian pemberian protamin jika pendarahannya karena pemberian heparin. Nah, pemberian asam tranexamat kalau memang pendarahannya karena komplikasi pemberian trombolitik. Nah, akhirnya terapi ini pada pasien stroke itu butuh unit khusus, perlu disiplin ilmu supaya terapi ini dapat berjalan baik. Dia dapat terdiri dari beberapa ahlinya seperti terapi bicara ya. Setelah pasien pasca kita masukkan ke rehabilitasi, kita butuh fisioterapi, kita butuh konseling, kita butuh terapi okupasi. Anggota-anggota ini harus meliputi siapa saja? Tentunya dokter yang utama, kemudian perawat, pekerja sosial, psikologi, psikolog, terapis, fisioterapisnya, terapis bicara, terapis bahasa, tentunya faktor keluarga itu juga sangat menentukan. Nih, di akhir slide ini mau berbagi nih rahasia supaya orang-orang yang kita kasihi, ayah ibu kita, anak-anak kita, kakak adik kita, kekasih kita, calon suami kita dapat diberikan kehidupan yang sehat. Ingat, perbanyak makan biji-bijian, kacang-kacangan, makanan tinggi serat ya. Daging ikan minimal 2 kali seminggu lah ya. Asam lemak omega 3 itu sangat baik, mampu menurunkan resiko stroke. Ini bukan iklan, bukan jualan ya, tapi belilah, konsumsilah omega 3. Daging sapi unggas tanpa lemak, jangan sama kulit-kulitnya ya. Produk susu rendah lemak, jangan minum susu yang lemaknya tinggi. Seperti yogurt, bebas lemak itu bagus untuk membantu menurunkan tekanan darah kita. Perbanyak sayur, perbanyak buah-buahan, seperti itu. Nah, akhir penutup slide, sahabatku. Mari kita mencegah penyakit stroke. Amati, hentikan kebiasaan merokok. Aktivitas olahraga seminggu paling nggak 2 kali udah kita jalanin. Jaga pola makan ya, makanan enak boleh, tapi jangan kebanyakan. Pantau berat badan, jangan selalu menganggap, waduh timbangannya salah nih. Masa timbangan saya 85 melulu, timbangan ganti beli timbangan baru. Enggak seperti itu. Awasi berat badan kita sendiri. Periksa tensi darah secara rutin, oke? Nah, kenali gejalanya. Nah, bila semuanya itu kita lakukan, berkat daripada kemurahan Tuhan, tentu kita akan diberikan kehidupan yang sehat. Oke, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh partisipasi, perhatiannya, dan waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baiklah, kepada Kak Mary atas materi yang luar biasa diberikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita semua udah tahu nih apa itu stroke, jenis-jenis stroke, bagaimana sih cara pengobatannya, dan cara pencegahannya.
untuk mereview lagi materi yang kita dapatkan hari ini dari pemateri kita hari ini, bagaimana kalau kita akan coba berikan kuis untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, harap segera menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom. Bagi jawaban yang cepat, tepat, dan juga paling benar, akan mendapatkan reward dari panitia. Untuk pertanyaannya, kita akan berikan pertanyaannya kepada teman-teman semua. Ada berapa sih jenis stroke itu? Tadi udah dijelaskan ya sama Kak Mary. Ada berapa jenis stroke? Sebutkan dan apa sih bedanya dari jenis stroke tersebut. Baiklah kepada teman-teman semua, silakan untuk menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom yang tersedia. Bagi teman-teman yang cepat menjawab akan segera mendapatkan reward dari panitia. Baiklah, ini udah ada beberapa sih yang menjawab. Silakan pada panitia untuk dilihat. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan kedua nih Kak. Apakah stroke itu dapat dikendalikan? Jika iya, bagaimana sih caranya? Baik, bagi teman-teman yang bisa menjawab, harap segera menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom. Sekali lagi, untuk pertanyaan kedua, apakah stroke dapat dikendalikan? Dan jika iya, bagaimana caranya? Silakan untuk teman-teman semua menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom yang tersedia. Jawaban yang paling cepat, tepat, dan juga benar akan mendapatkan reward dari panitia. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan diskusi. Pada teman-teman semua, jika ada pertanyaan, segera dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti akan kita pilih 3 pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Baiklah, ini udah ada beberapa pertanyaan ya dari kolom chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Herani. Izin bertanya, Bu, apakah ibu hamil bisa mengalami stroke? Andaikan bisa, bagaimana penanganan dan bagaimana penanganannya? Baiklah, kepada Kak Mary. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan dari Ibu Herani ya. Baiklah. Nah, apakah ibu hamil bisa mengalami stroke? Iya, bisa saja. Wanita hamil dapat mengalami stroke karena ketika hamil itu kemungkinan sekali dia mengalami gejalanya itu seperti ini. Ada defisit neurologis, dia ada sakit kepala, dia ada pusing. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita menemukan gejala-gejala seperti itu, maka kita harus segera mengkonsultasikan kepada ahlinya, yaitu kalau bisa usahakan untuk tidak ke herbal-herbal seperti itu ya, tapi usahakan langsung ke ahli yaitu spesialis kandungan. Nah, mereka akan memberikan vitamin serta pengobatan yang tepat seperti itu. Karena ini sangat berhubungan dengan janin yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Jadi apakah mungkin? Ya, bisa. Bagaimana penanganannya? Segera konsultasikan, kemudian beritahukan kepada dokter yang merupakan tempat kita setiap bulan. Kan ada ya, setiap trimester pertama kita konsultasi supaya dokter itulah jangan tukar-tukar juga, karena dokter yang kita pertama kali periksa dia yang akan mengetahui seluk-beluk riwayat kita, begitu. Ya, terima kasih ya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Mary atas jawabannya. Bagaimana tadi Kak Herani? Apakah sudah bisa
Diterima. Ya, bisa diterima. Makasih. Baiklah, terima kasih Kak Herani. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Romi Jasri. Izin bertanya Kak, apakah stroke ini dapat menyerang semua usia? Mungkin bisa dijawab Kak Mary. Ya, kalau memang kita mengalami satu pandangan bahwa saya mah jauh dari stroke lah. Stroke itu kan selalu melanda seperti yang tadi ya, faktor resiko. Itu adalah umur. Pasti orang yang zuhur ya, umur lansia seperti itulah yang hampir dekat dengan stroke ya. Apakah kenyataannya seperti itu? Ya tentu tidak, karena tadi sudah digambarkan semua faktor itu, jadi semua usia bisa aja kena. Seperti yang tadi pertanyaan dari Kak Herani, ibu hamil aja bisa kena. Anak kecil pun, remaja, pemuda juga bisa kalau memang dia punya faktor yang tadi, riwayat keluarganya, atau dia pernah terbentur, cedera juga bisa, atau karena memang dia punya habit, kebiasaan yang makan makanan yang tidak sehat. Atau remaja sekarang yang kita lihat karena teknologi berkembang ya, ketika mereka berpikir dengan teknologi tinggi, mereka biasa mempunyai kebiasaan ketika berkumpul dengan komunitas itu sambil merokok, sambil minum alkohol. Nah, itu sangat-sangat merupakan risiko tinggi. Jadi, kembali ke jawabannya Kak Romi, apakah semua usia bisa? Ya, saya katakan betul, semua usia bisa terkena stroke tanpa pandang bulu. Seperti itu. Ya, jadi biasakan untuk pola hidup sehat. Kasihi orang sekitar kita. Ya, terima kasih Kak Romi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Kak Mary atas jawabannya. Bagaimana dengan Kak Romi Jasri? Apakah sudah dimengerti? Baik Kak, sudah jelas. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Nur Gaisani, mohon maaf, apa yang bisa pihak keluarga lakukan jika ada orang tua yang terkena stroke? Bagaimana Kak Mary? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, berkaitan dengan apabila kita melihat salah satu anggota kita itu terkena ada beberapa gejala, maka jangan tunda. Sekali lagi saya katakan jangan tunda. Walaupun kita sedang sibuk pekerjaan, ataupun kita sedang studi, S3, S4, S5, S apalah begitu, kita ambil waktu untuk segera bawa yang kita kasihi itu, yang kita pedulikan itu, kita bawa ke ahlinya. Konsultasikan dengan dokter. Ceritakan riwayat obat yang dia sudah pernah makan, terus riwayat keluarganya, pengobatan yang sedang jalani saat ini, supaya dokter bisa memberikan pengobatan yang tepat pada sasaran, sehingga terapi bisa tercapai dengan maksimal. Ya. Terima kasih ya Kak. Mati suara. Jadi mau nonton ini YouTube. Tolong. Terima kasih kepada Kak. Iya, tapi iya mau nonton. Bagaimana Kak Nur Gaisani? Apakah sudah dipahami? Nah, di sini YouTube. Iya. Cara lebih. Terima kasih Kak. Baiklah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, ini dari Kak Sari Narulita. Izin bertanya Kak, kenapa diabetes dapat menyebabkan stroke? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kenapa nih? Apa hubungannya nih diabetes sama stroke? Kok bisa ya? Jadi kita tahu diabetes itu apa sih? Diabetes itu adalah keadaan di mana kadar gula tinggi dalam darah. Nah, kalau sampai kita lihat darah kita yang harusnya encer, terus ada temennya, ada yang nempel di situ, yaitu darah, nempel di dalam gula, nempel di dalam darah, maka apa yang terjadi? Tentu akan ada terjadi pengentalan, penggumpalan, sumbatan, dan ketika ada gula nempel di sana, ada tuh yang doyan banget sama suka nempel sama si siapa si gula. Apa tuh yang suka nempel sama si gula? Temannya tuh, sohibnya tuh. Belahan jiwanya itu lemak. Nah, kalau sampai kita ada gula, maka otomatis di mana ada gula situ semut. Kalau di sini di mana ada gula, ini lemak nempelnya gampang. Ketika lemak juga ikut nempel, ya kita akan mengetahui kemana pastinya jalannya. Tentu akan terjadi penyumbatan dan tentu ini akan merupakan risiko yang tinggi terhadap stroke. Jadi sangat berhubungan. Kalau bisa, usahakan kita jangan sampai kena diabetes. Kalau kita kena diabetes, maka komplikasinya itu banyak. PR kita jadi banyak, begitu ya. Terima kasih.
terima kasih kepada Kak Mary atas jawabannya. Bagaimana Kak Sari? Sudah jelas, Kak. Makasih. Terima kasih, Kak. Baiklah teman-teman semua, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi kita hanya dapat menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk yang belum bisa dijawab, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di grup WA peserta ya. Untuk selanjutnya kita akan mengumumkan bagi teman-teman yang memenangkan kuis tadi, untuk jawaban yang paling cepat, tepat, dan benar, akan mendapatkan reward dari panitia. Kepada Kak Sukma dan Kak Mahda akan mendapatkan reward sebagai pemenang kuis pada hari ini. Dan untuk 3 pertanyaan tercepat dimenangkan oleh Kak Herani, Kak Romi, dan Nur Gaisani. Kepada nama-nama tersebut nanti akan dihubungi oleh panitia untuk informasi pemenang kuisnya. Baiklah teman-teman semua, itulah presentasi dari Kak Mary dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin teman-teman semua dapat menerima apa yang diberikan oleh pemateri kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita tiba di penghujung acara, ya ini acara penutup. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi, mungkin kepada teman-teman semua untuk bisa on cam sebentar untuk sesi dokumentasi. Kita akan ambil fotonya sebentar, Kak. Diharapkan semuanya untuk bisa on cam sebentar. Baik, untuk layar pertama kita akan coba. Layar pertama ya, siap. Senyum yang manisnya. Salam sehat selalu. Layar pertama sudah. Sekarang layar kedua kita tidak bisa tahu kita ada di layar mana, tapi tetaplah tersenyum sampai semua posisi foto saya ambil. Yang terakhir, oke. Iya. Pengambilan foto selesai. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah teman-teman semua, nanti akan ada post test kepada teman-teman semua untuk bisa mengerjakan post testnya terlebih dahulu. Post testnya, link post test akan dikirimkan melalui room chat Zoom dan juga grup WA peserta. Baiklah, untuk acara hari ini akan kita tiba di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat bermanfaat dan diterima oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Baiklah, terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf dari panitia apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf, mewakili dari panitia semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.